Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para opini sepuh ingkang kawula hormati. Ingkang kawula hormati takmir Masjid Al-Ghazali dan seluruh hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ghazali rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Ahad tanggal 3 Muharram 1447 Hijriah, kita semua masih ditakdir oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ini, di masjid yang penuh barokah ini, dalam rangka menambah ilmu, dalam rangka menambah amal-amal salih. Mudah-mudahan majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan ridha Allah dan ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fi dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memasuki tahun baru Hijriah, di mana pada hari ini kita masuk tanggal 3 Muharram 1447 Hijriah. Memang di dalam menjalani kehidupan itu, kalau kita kilas balik, niku pasti rasanya itu baru kemarin. Jadi kula lan panjenengan niki yang mungkin sekarang ada yang usia 50, 60, 70, bahkan mungkin 80 tahun. Itu kalau kembali kita ke kampung halaman kita, umpama kita ketemu dengan teman kita kalau masih ada, lalu melihat dulu tempat kita bersekolah di SD, di TK, itu rasanya baru kemarin. Mungkin apa mungkin? Jadi meningali ten halaman sekolahan, lu cek kayak wingi pelayon karo konco-konco SD, tiba saiki wis moro-moro tahun baru 1447 Hijriah. Memang kehidupan dunia ini sangat-sangat cepat dan sangat-sangat singkat. Kalau belum dilalui itu kita akan merasa jek suwi. Putu-putu tiba-tiba moro-moro wis gede-gede. Dulu ketika awal-awal nikah, bayangan punya cucu itu masih lama. Tapi begitu sudah punya cucu, ya Allah kok cepet men. Permasalahan dan pertanyaan besarnya niku adalah bukan cepet men atau suwe men, tetapi apa yang mampu kita lakukan dan kita isi hari-hari kita itu, yang Allah anugerahkan umur buat kita ini ketika kita menjalani kehidupan di dunia. Maka dari itu kita itu harus pinter-pinter memetik satu momentum.
Kemarin Dzulhijjah ada momentum puncak ibadah haji, lalu ada Idul Adha. Muharram masuk tahun satu Muharram masuk tahun baru Hijriah. Ini berapa kali terulang dalam kehidupan kita. Terus apa yang sudah berubah dari diri kita? Apakah sudah ada peningkatan yang lebih baik atau belum? Lalu hikmah apa yang kita petik untuk kita jadikan sangu untuk amal kita di dunia ini dari peristiwa-peristiwa yang ada di hadapan kita itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim, ya, itu khitabnya awalnya kisah itu disampaikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Allah niku dawuh ngeten, wa dzakirhum bi ayyamillah. Zakir, berilah peringatan atau peringatkanlah mereka bi ayyamillah itu dengan hari-hari Allah. Para ahli tafsir niku memaknai ayyamillah niku, di antaranya ada yang memahami ini adalah momen-momen kita mengingat anugerah Allah atau momen-momen apapun yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Niku wa dzakirhum bi ayyamillah. Termasuk masuk satu Muharram niki. Ngoten. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Salah seorang mufassir atau ahli tafsir yang memiliki kitab tafsir yang berjudul Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, atau yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Niku namine beliau niku Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Imam At-Tabari niku para rawuh niku ketika menafsirkan ayat di dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh. Sesuatu atau makhluk yang oleh Allah dijadikan sebagai sumpah, itu pasti mengandung hikmah yang luar biasa di balik makhluk yang dijadikan sumpah itu. Wal fajr, demi waktu subuh. Ada yang memahami ini pokoknya semua waktu subuh. Ada yang memahami ini waktu subuh di hari Yauman Nahar, ini waktu subuh. Tapi yang jelas waktu subuh itu memang luar biasa. Makanya kita ini bersyukur bisa menunaikan jamaah sholat subuh perswiritan, dan itu tidak, anugerah itu tidak didapatkan oleh semua orang. Ya, ketoknya abot, tapi ini masya Allah, ini nikmat, ini anugerah yang luar biasa. Lalu ayat kedua, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Inilah yang Ibnu Jarir At-Tabari itu memahami malam yang 10 itu, yang dimaksud dalam sumpah Allah ini adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Walaupun ada pendapat yang lain, 10 hari itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada juga pendapat yang mengatakan itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada juga pendapat yang mengatakan itu 10 hari itu adalah 10 hari tambahan ketika Nabi Musa itu beraudiensi dengan Allah, yang asalnya 30 hari. Wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila. Ini beberapa pendapat. Karena ini momentum yang Muharram, saya mengambil pendapatnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Pasti ada apa ini 10 hari di bulan Muharram? Apa hikmah yang bisa kita petik dalam 10 hari ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nate bersabda para rawuh, bulan Muharram itu adalah bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Jadi Ramadan terus Muharram. Muharram ini
itu termasuk 4 bulan di antara bulan-bulan mulia atau yang disebut dengan arba'atun hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus wonten jeda kali bulan Rajab. Niku ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum. Nah, kembali ke Muharram kalau wau. Niki para rawuh, kalau kita angen-angen urutannya kan Dzulhijjah terakhir nih, terus Muharram. Ini kan penetapan Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan kalender Hijriah. Penanggalan Hijriah ini kan baru ditetapkan pada tahun 17 Hijriah, yaitu pada masa Khalifah, pada masa Amirul Mukminin, Khalifah yang kedua yaitu Umar ibnul Khattab. Ya, waktu itu para rawuh ini muncul usulan. Itu kan Umar dapat surat dari gubernur Abu Musa al-Asy'ari kalau tidak salah. Selama ini penanggalan surat menyurat itu sudah ada bulannya, tetapi tidak ada tahunnya. Ya, akhirnya ini bingung, ini tahun kapan? Akhirnya Umar ibn Khattab ini ngajak rembuk para sahabat yang lain. Singkat cerita, kata usulan-usulan. Ada yang usul, gimana kalau tahun 1 itu dihitung dari kelahiran Rasulullah. Ada yang usul dari wafatnya Rasulullah. Lalu Ali bin Abi Thalib usul dari hijrahnya Rasulullah. Kemudian usulan hijrahnya inilah yang diambil. Ternyata ada spirit, ada semangat hijrah ini yang harus selalu kita teladani. Akhirnya dihitung mundur. Berarti tahun 1 Hijriah itu ketika Rasulullah berhijrah. Rasulullah masuk kota Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Niki sering muncul pertanyaan. Lah kalau masuk Madinah niku Rabiul Awal, nopo kok bulan pertamanya diambil Muharram? Di kitab-kitab tentang Sirah Nabawiyah itu ternyata dijelaskan diambil Muharram karena setelah Baiat Aqabah yang kedua itu banyak penduduk Madinah yang kemudian berbaiat kepada Hadratur Rasul, kemudian pulang kembali ke Madinah. Lah di Baiat Aqabah kedua itulah mulai ada tekad untuk hijrah. Sehingga Muharram itu tekad itu sudah kuat, cuman Rasulullah ini masih menunggu perintahnya Allah. Abu Bakar sampun diutus siap-siap. Karena tekanan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah ketika itu semakin meningkat. Tapi Rasulullah tetap menunggu perintah. Sampai Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, kapan ini hijrah?" Karena ketika itu sudah ada beberapa sahabat yang sudah mendahului untuk berhijrah ke Madinah. Sebelumnya ada yang hijrah ke Habasyah. Lalu kemudian balik lagi harus hijrah ke Madinah. Ada beberapa sahabat. Nah, ada satu hikmah para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau jenengan angen-angen atau kita angen-angen nih, kan tadi itu kan wadzakirhum bi ayyamillah. Allah memberikan momentum-momentum yang kalau kita ini pintar memetik hikmah, maka kita ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur dalam memanfaatkan kesempatan dan momentum itu. Karena waktu itu tidak akan terulang. Kalaupun ada Muharram tahun depan, yaitu Muharram tahun depan, itu pun tidak ada jaminan bagi kita kula lan panjenengan opo cik menangi. Kan ngoten. Ya kita sih berharap tetap sehat walafiat, tetap sakit terus beramal kan ngoten. Tapi kan tidak ada jaminan. Maka kembali ke yang tadi, kalau kita angen-angen para rawuh, Dzulhijjah niku bulan puncak haji, kemudian masuk Muharram. Di bulan Muharram niku tadi itu, ini ada tekad untuk melaksanakan hijrah, sehingga nanti nilai-nilai dari hijrah itu yang bisa kita terapkan itu apa? Ini yang menjadi penting. Sekarang kan Dzulhijjah riyen para rawuh.
Haji ini kita tahu bahwa haji itu adalah rukun Islam yang kelima yang disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Niku ibadah yang membutuhkan perjuangan yang luar biasa, baik zahir maupun batin, baik materi maupun psikologis. Jadi memang harus kuat. Singkat cerita, ten haji niku ada satu pesan. Bagaimana kita itu menjalin harmoni, menjalin kerukunan itu di antara sesama umat, bahwa kita ini menyadari tidak ada keunggulan di antara kita kecuali takwa di hadapan Allah. Makanya wukuf itu disimbolkan dengan pakaian ihram, yang pakaian ihram itu tidak ada berjahit dan semuanya sama. Bagi laki-laki tidak berjahit. Ini menunjukkan bahwa kita ini statusnya sama. Walaupun ketika pulang masing-masing punya status di masyarakat. Ya, ada yang jadi ini, tapi itu semua dilebur ketika haji. Setelah pulang dari haji, atau orang yang tidak berhaji tapi harus pintar-pintar mengambil pelajaran dari momentum ibadah haji, maka kebersamaan itu harus terus dibangun. Ini nanti ketemunya Muharram. Jangan pirsani di Muharram nih, apalagi nanti hari Asyura tanggal 10 Muharram. Itu banyak peristiwa-peristiwa besar di hari Asyura nih. Dalam riwayat disebutkan Nabi Adam itu dipertemukan atau diterima taubatnya itu di Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu juga di hari Asyura. Nabi Musa ya dan umatnya diselamatkan dari kejaran bala tentara Fir'aun di Laut Merah itu juga di hari Asyura. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Itu semua mengingatkan kita akan nikmat Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Sekarang kalau mau fokus tentang peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ketika masih di Mekah nih, ini sepeninggal ya kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. Ini di tahun 10 kenabian, Rasulullah itu mengalami satu kesedihan yang kemudian dikenal dengan Amul Huzn. Pamannya yang punya pengaruh di kalangan suku Quraisy, yaitu Abu Thalib, yang selama ini melindungi Hadratul Rasul, itu wafat. Lalu istri beliau Khadijah bintu Khuwailid itu juga wafat di tahun yang sama. Khadijah itu yang menopang dari sisi finansial, dari sisi materi untuk perjuangan dakwah. Kemudian Rasulullah dihibur dengan Al-Isra wal Mi'raj. Tapi setelah itu perlawanan dari orang-orang musyrikin Mekah itu meningkat luar biasa. Sampai kemudian mereka punya rencana jahat, yaitu membunuh Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah menginfokan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memberi kabar kepada Hadratul Rasul agar Rasulullah segera untuk berangkat hijrah. Singkat cerita, ini insya Allah sampun mau sedoyo, cuman yang paling penting nanti hikmah di balik itu. Singkat cerita, Sayyidina Ali pasang badan diperintah oleh Hadratul Rasul untuk menempati tempat tidurnya Rasulullah. Malam itu pemuda-pemuda di musyrikin Mekah sudah mengepung tempat tinggal kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kok mereka ini main keroyokan? Karena kalau yang membunuh itu masing-masing atau satu orang, ini akan dituntut balas oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka mereka ini mengambil perwakilan dari kabilah-kabilah yang ada itu agar mereka tidak dituntut balas, karena pelakunya banyak.
Ternyata malam itu Rasulullah berhasil keluar, dan di Sirah Nabawiyah dikisahkan, termasuk di Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq, itu dijelaskan Rasulullah membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa awshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah keluar tanpa dilihat oleh musuh-musuh yang mau membunuh beliau tadi. Akhirnya berangkatlah bersama Abu Bakar dengan unta yang sudah disiapkan. Lah, Rasulullah mengatakan begini, saya tidak mau naik unta kalau unta ini bukan milik saya. Napa jarine Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan begini, ya Rasulullah, unta ini sudah saya siapkan, ini hadiah untukmu. Ternyata jawab Rasulullah, enggak, untuk kali ini saya tidak mau, ini harus saya bayar sesuai dengan harganya. Akhirnya dibayarlah oleh Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Perjuangan li'ila'i kalimatillah niku butuh yang namanya pengorbanan, dan Rasulullah memberikan contoh konkret. Begitu juga Abu Bakar. Abu Bakar ini luar biasa itu, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, ya, berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa raga. Lah Rasulullah tidak serta-merta kemudian dikasih hadiah, alhamdulillah maturun, tapi ini bentuk simbol perjuangan yang luar biasa, sehingga Rasulullah, saya bayar ini unta ini. Akhirnya dibayar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat-sahabat yang lain itu juga berhijrah, tetapi dengan rombongan yang berbeda. Panjenengan pirsa, namine hijrah niku, ini kan mereka diusir dari kampung halaman. Zaman dulu niku para rawuh nek jenenge wis diusir, iku gak oleh nggawa apa-apa kecuali yang menempel di badan saja. Kalau di Mekah punya kebun kurma seluas berapa hektar, nggak bisa dibawa. Karena zaman dulu itu kan uangnya kan berbentuk real, dinar, dirham. Itu kalau punya harta, unta, ternak unta, kuda, itu hartanya fisik semua, itu nggak bisa, itu ditahan. Ya kalau sekarang ada deposito, ada tabungan emas, ya ada ATM bisa dibawa. Zaman dulu betul nonton ATM. Ya kalau dulu aku metu gak apa-apa lah, saya ingin bawa ATM. Ini zaman biar betul nonton. Jadi keluar itu orang nyel, walaupun orang itu di Mekah sudah kaya. Contoh siapa? Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini para sahabat ini rela meninggalkan Makkah, meninggalkan apapun yang dia miliki, termasuk keluarga yang dicintai. Kalau keluarga itu tidak mau beriman, tinggal hijrah. Karena ini perintah. Ini perintah Allah dan Rasulullah. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berangkat ditemani Abu Bakar dengan seorang penunjuk jalan yang namanya Abdullah bin Uraikid. Dan Rasulullah ini melakukan perjalanan itu bukan melalui jalur yang biasa. Karena kalau melalui jalur yang biasa, ini akan gampang diikuti oleh musuh yang sudah berniat membunuh Hadratul Rasul tadi itu. Abdullah bin Uraikid itu ternyata dalam sejarah itu disebutkan dia ini non-muslim, tapi punya kepedulian untuk ikut membantu Rasulullah. Inilah kemudian ulama-ulama mengambil satu pelajaran, ya, terkait dengan hijrah ini. Ini kan bukan urusan terkait dengan ibadah seperti sholat. Maka kerjasama dengan non-muslim itu dibolehkan. Ini berarti orang non-muslim yang ikut membantu. Cuma ya tetap harus waspada. Tapi kan Rasulullah kan tahu bagaimana Abdullah bin Uraikid ini. Nah, lalu ada para pemuda yang berperang, yang ngirim bahan makanan ketika Rasulullah ini singgah di Gua Thur, nginep selama 3 hari di situ, bersembunyi dulu. Itu yang ngirim itu namanya Abdullah ibnu Abi Bakar, itu remaja. Ali bin Abi Thalib juga pemuda. Artinya apa? Perjuangan itu harus melibatkan banyak pihak. Kita tidak bisa menyingkirkan orang lain demi untuk ambisi kita saja, karena perjuangan itu punya niat yang luhur.
Nah, sekarang kembali ke para sahabat. Inilah yang akan kita ambil pelajaran. Sampai-sampai para sahabat-sahabat yang berhijrah itu oleh Al-Quran itu disifati dengan al-fuqara, karena barang-barangnya ditinggal. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu sampai di Madinah, apa yang beliau lakukan pertama? Beliau pertama kali mendirikan masjid. Tapi jangan dibayangkan masjidnya langsung bisa seperti ini. Tapi memberi batas ini termasuk di Masjid Nabawi itu adalah tanah yang dipakai untuk menjemur kurma, punyanya 2 orang anak yatim, yang kemudian tanah ini kemudian dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Suhail dan Sahal. Tapi kemudian tanahnya dibeli oleh Hadratur Rasul. Bahkan ketika masuk Madinah, beliau sampai di daerah Kuba mendirikan masjid. Itulah yang disebut dalam Al-Quran la masjidun ussisa 'alat taqwa. Setelah itu jalan lagi, sholat lagi di sebuah daerah yang kemudian karena di situ Nabi sholat Jumat, maka di situ ada namanya sekarang kalau kita ziarah ke sana ada Masjid Jum'ah. Baru perjalanan lagi sampailah unta itu berhenti. Semua sahabat-sahabat Ansor itu meminta agar Hadratur Rasul itu menginap di dalamnya, di rumahnya. Karena itu suatu kehormatan yang luar biasa. Rasulullah dawuh, saya akan menginap sesuai dengan berhentinya unta saya ini. Akhirnya berhenti di rumah sahabat Ansor namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Berhentilah di situ, Rasulullah singgah di situ, yang kemudian di situ di depannya situ didirikan masjid itu. Nah, jadi Rasulullah pertama itu mendirikan masjid. Masjid itu sebagai pusat perjuangan dakwah. Lalu yang kedua, beliau itu mempersaudarakan. Sahabat dari Muhajirin itu dipersaudarakan dengan sahabat Ansor. Lalu yang ketiga itu memperkokoh ukhuwah. Jadi mempersaudarakan ini secara umum, makanya muncul Piagam Madinah. Lalu yang ketiga itu mempererat ukhuwah, dan yang keempat Rasulullah itu membangun perekonomian melalui perhatian pada mendirikan pasar, tempat transaksi. Ini 4 hal yang dilakukan oleh Hadratur Rasul. Jadi ini menunjukkan pada kita adanya keseimbangan yang luar biasa. Ibadah itu disimbolkan dengan masjid. Yang masjid itu adalah tempat perjuangan. Ya. Lalu dilekatkan persaudaraannya, lalu tidak melupakan aspek pasar, yaitu aspek ekonomi. Karena ekonomi inilah yang bisa menopang uang ibadah isok khusyuk itu kalau ekonomi tercukupi. Jadi itulah yang dilakukan Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, saya akan masuk ke ayat dalam surah Al-Hasyr. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Yang artinya ini surah Al-Hasyr ayat 8. Harta rampasan perang itu juga berhak untuk orang-orang fakir yang muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka itu diusir dari kampung halamannya, wa amwalihim, dan mereka karena diusir mereka ini meninggalkan harta bendanya. Untuk apa tujuan mereka sampai berani seperti itu? Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Tujuannya adalah untuk mencari karunia Allah dan mencari ridha Allah. Serta untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Terus ayat ini ditutup dengan ungkapan ulaika humus shadiqun. Ini berarti menggambarkan sifat orang-orang muhajirin tadi.
lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim dan seterusnya tadi. Ya betaguna fadlam minallahi wa ridwana. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tiang muhajirin itu ketika meninggalkan harta bendanya itu tidak ada lain kecuali mencari ridha Allah. Ini berarti ada satu pelajaran yang luar biasa. Ridha Allah itu jauh melebihi dari segala hal. Kula lan panjenengan bersyukur hari ini ya dititipi sekian, dititipi ini, dititipi. Tapi jangan lupa bahwa tujuan kita itu, titipan Allah itu untuk ibtigha amardhatillah. Ada orang itu yang dititipi ilmu, ada orang itu dititipi harta, ada yang dititipi harta iya, ilmu iya. Ada yang dititipi tenaga. Itu semua tinggal kita bersinergi, itu semua untuk menuju pada ibtigha mardhatillah. Kita lanjutkan. Orang-orang Ansor itu digambarkan dengan begini. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansor yang mereka itu telah menempati kota Madinah dan mereka sudah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Apa yang mereka lakukan sifat-sifatnya? Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak mendapatkan keinginan dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Ini dua hal. Yang pertama apa program? Yang pertama, mereka itu karena Rasulullah tadi setelah mendirikan masjid itu mempersaudarakan dan mempererat ukhuwah, maka ukhuwah sesama muslim ini diperkuat, termasuk Rasulullah itu mempersaudarakan sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin. Contoh, ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini para rawuh. Niku kalau zaman sekarang itu tidak hanya kaya biasa, tapi itu di Mekah itu seorang konglomerat. Ya, karena Bani Umayyah itu ahlinya bisnis. Abdurrahman bin Auf ini Bani Umayyah sama-sama dengan Utsman ibnu Affan. Iku sugi-sugi tiang konglomerat. Nah, begitu hijrah ke Madinah, semua hartanya ditinggal. Lalu Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini ya kaya. Bahkan Sa'ad bin Rabi itu saking hormat dan mencintai kepada muslim yang lain, dalam hal ini Muhajirin yang tidak punya apa-apa tadi, berangkat tidak punya apa-apa. Sa'ad bin Rabi mengatakan ngeten, wes ini harta yang saya miliki, saya bagi dua dengan jenengan. Utsman dibegitukan. Saya punya istri lebih dari satu, nanti saya ceraikan. Nanti setelah selesai masa iddahnya, ini buat jenengan. Itu sampai kayak gitu. Dalam konteks ketika itu harus kita pahami. Tapi hebatnya orang Muhajirin, ini akhlak dan ini adalah mental-mental yang harus kita tiru. Napa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu mboten mengambil kesempatan. Oh iya tepak iki wis oleh separuh dari hartanya tanpa berusaha, tanpa nyambut gawe. Oleh bojo dikei gratis. Mboten. Niki Abdurrahman bin Auf mampu menjaga kehormatannya. Itulah namanya sifat iffah. Napa kata Abdurrahman bin Auf? Boten Sa'ad bin Rabi. Ngeten mawon, dullani ala suq. Wong Madinah itu selama ini nek transaksi jual beli pasare di endi. Saya tak kesana,
Saya tak melihat kira-kira ada peluang apa yang bisa saya lakukan. Aku iso nyambut gawe, iso oleh koyo dewi, iso oleh duit dewi, sehingga ini saya pakai untuk berjuang di jalan agama Allah. Jangan bayangkan, dalam kondisi disifati fuqara karena hartanya ditinggal dan nggak boleh dibawa di Mekah tadi, tapi masih mampu berdiri tegak. Dan sekarang di masyarakat kita itu kan enggak, mohon maaf nih. Banyak kita itu yang mentalnya itu padahal punya tapi mental enggak punya. Sehingga wis duwe tapi nek ana BLT itu tetap maju ngardewi. Bukan jamaah sini, di tempat lain. Iku protes, aku gak oleh aku. Akhirnya dari Pak RT, mergo kenal Pak RT nih, mergo cedek. Wis tak lebokno, gak enak. Padahal kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an itu para rawuh jenengan pirsa ciri-ciri orang bertakwa niku kalau dalam surah Ali Imran di juz 4 itu wasayau ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang bertakwa disifatin apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Niki saya pernah ngaji ke Gus Bahak, beliau cerita ayat ini sebenarnya tidak hanya dilihat secara zahir. Oh infak, ono piro, duweni piro, pokoknya tetap infak. Gak ngenteni wakeh baru infak, enggak. Jadi ada persentasenya. Tapi ayat ini tidak bisa hanya dilihat seperti itu. Ini soal mentalitas. Orang bertakwa itu yang baik, yang oleh Allah disediakan surga, disediakan ampunan yang nanti dampaknya dibalas dengan surga karena rahmat Allah turun. Niku punya mental yunfikun. Kalau fisarro banyak, tapi yang wadorro ini yang jarang, kecuali orang yang punya mental berbagi. Nah mental berbagi ini yang sudah dimiliki oleh orang-orang Ansor. Karena semua punya mental berbagi, dalam keadaan butuh sekalipun itu tidak memanfaatkan. Kalau orang mentalnya bukan mental berbagi, itu dalam keadaan tidak butuh, itu merasa butuh. Dalam keadaan butuh, wah lagi kesempatan. Itu karena mentalnya tidak terbentuk. Makanya momentum-momentum seperti ini di Muharram ini kita ambil keteladanan para sahabat nih para orang. Ya, lanjutannya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Niku napa? Orang muhajirin kan diperlakukan spesial. Kenapa? Karena mereka lil fuqara, mereka ini fuqara. Tapi orang Ansor itu tidak pernah merasa iri dan ketika memberikan sesuatu itu tidak punya tendensi apapun. Tidak punya kepentingan, tidak punya rasa dengki. Enake kono oleh akeh, kene dikongkon berjuang tok ono kek itu. Mboten, karena mentalitas sebagai orang muttaqin itu sudah terbentuk. Loh ini yang harus kita teladani. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Lanjutannya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Niki berat nih. Tapi itulah yang digambarkan di ayat ini yang harus kita ambil pelajaran. Napa niku wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah? Mereka lebih mengutamakan saudaranya dibanding dirinya meskipun ada keperluan yang mendesak. Karena kondisinya memang waktu itu seperti itu. Orang muhajirin tidak bawa apa. Lah kita ini di masyarakat kita, sikap ithar ini yang sudah seringkali hilang. Ithar itu apa? Ithar itu mendahulukan orang lain dalam hal urusan-urusan duniawi, termasuk fasilitas duniawi, dibanding orang lain. Tapi kalau ithar urusan akhirat, itu kita harus duluan. Contoh kecil, jamaah, ada soft yang kosong, maka kita mendahulukan diri kita, bukan mempersilahkan orang lain. Kalau mempersilahkan orang lain, ini kata ulama, ini hukumnya makruh. Karena ini urusan akhirat. Nah sekarang itu kualik.
Banyak orang yang mendahulukan dirinya untuk kepentingan dunia. Aku durung, gak peduli wong liya gak uman. Bahkan rela, naudzubillah, menzolimi hak orang lain demi untuk dirinya. Ini yang keliru, yang tidak sesuai. Kan mata. Ini namanya sifat itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Dan ayat ini ditutup dengan wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang beruntung. Yuqa syuhha nafsihi, syuhha nafsihi niku medit, tapi medite luweh nemen. Bahkan syuh niku dalam bahasa Arab niku medit sing nang awake dhewe niku medit. Gak medit nang wong liya tok, medit nang wong liya tok niku bakhil. Tapi medit nang awake dhewe apa meneh nang wong liya niku syuh, luwih nemen. Contoh. Satu desa atau satu kelurahan badhe ziarah wali limo. Umpami ini. Niku nek wong bakhil, nek wong medit, niki contoh lho nggih. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Niku nggawa sangu, nggawa jajan. Niku mek siji tok cukup gaya wae dhewe, tidak peduli berbagi pada orang lain. Terus gak berbagi pokoke gaya aku dhewe. Niku bakhil. Tapi nek syuh niku ngeten. Aku nek nggawa situk iki, kok ketok kancaku njaluk lah kok enak. Allah mending gak nggawa. Jadi dirinya rela gak sangu, rela gak mangan apa-apa. Sing penting wong liya yo gak kok enak dijaluk wong liya. Ini wis medhit gawe awake dhewe apa meneh gawe wong liya. Makanya penutupnya niku wa mayyu qasyuha nafsihi faulaika humul muflihun. Muflih niku kathah para rawatan Quran. Menjadi orang beruntung banyak jalannya. Ada qad aflahal mu'minun, orang mukmin yang aflah, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Tapi ini jalur yang sosial, itu termasuk lek wong iku gelem gampang berbagi, wonten Jumat barokah, melok urut dan seterusnya. Itulah orang-orang yang beruntung karena dia punya kesalehan individu yang baik sekaligus punya kesalehan sosial yang juga baik. Makanya Rasulullah tadi, hikmah yang bisa kita petik ketika membangun masjid ini membangun kesalehan individu. Tapi ingat, masjid tidak hanya untuk ibadah yang sifatnya mahdhah, tapi masjid menjadi pusat, bahkan pusat peradaban. Maka Madinah disebut Madinah yang akar katanya dengan tamadun sama peradaban. Maka disitulah membangun peradaban dimulai dari masjid. Yang peradaban itu harus dibangun atas dasar ukhuwah, persaudaraan, atas dasar kerukunan yang juga tidak melupakan bagaimana membangun aspek ekonomi. Karena aspek ekonomi di situ ada kesalehan sosial yang saling membantu tadi itu. Maka disinilah Islam itu bisa kuat dan bisa membangun peradaban. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya bisa memetik pelajaran dan keteladanan yang dicontohkan dari para sahabat, terutama ketika melaksanakan hijrah bersama Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita hari ini, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang semakin baik, solih secara individu dan solih secara sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.